Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel, masih bareng gue Ridwan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kemarin, bawa ke materi yang terakhir atau materi tentang protein. Kemarin kita sempat ngebahas tentang kalsium dan tentang tenaga pada indukan murai yang ada di kandang tangkar atau indukan murai yang sedang mau bertelur. Nah, sekarang kita beralih ke kita beralih ke protein. Protein di sini sangat penting buat indukan murai betina ataupun murai jantan juga itu nggak kalah pentingnya. Murai jantan ketika kita kasih protein yang tinggi, dia akan ada dua perubahan, yaitu emosi akan naik atau birahi akan naik juga. Nah, sebenarnya dia bagus untuk birahi si pejantan. Ketika kita kasih si pejantan atau betina ini atau keduanya, ya kita kasih protein yang tinggi berupa kroto atau cacing atau mungkin ulet Hongkong. Tapi ulet Hongkong di sini beda lagi ya, dia bukan hanya untuk menaikkan birahi, bahwasanya dia juga bisa menaikkan yang lain juga. Nanti pembahasannya di berikutnya kita bahas. Nah, di sini gua mau ngebahas tentang kroto dan cacing. Lebih bagus mana sih kroto dan cacing untuk menaikkan birahi atau untuk proteinnya? Sebenarnya untuk protein itu lebih bagus di kroto, karena kroto itu lebih banyak atau lebih tinggi mengandung protein ya. Setahu gua itu lebih banyak mengandung protein dibanding cacing. Tapi dia ada kelemahannya kalau untuk di penangkaran. Di penangkaran kita menggunakan terlalu banyak kroto, mungkin ini jangan jadi patokan ya, ini dijadiin patokan di kandang gue. Bahwasanya di kandang gue udah nyoba beberapa ekstra puding tambahan berupa kroto, terus ulet Hongkong, terus cacing, terus ulet Jerman, segala macam. Itu udah gue coba dan paling efektif di kandang gue ini pakai cacing. Kenapa paling efektif pakai cacing? Karena yang gue amati di sini, kalau gua kasih cacing, si jantan maupun betina itu birahinya naik, tapi emosinya stabil. Nah, jadi ketika birahi naik, si pejantan tentu saja minta kawin dengan si betina. Sebaliknya, si betina pun mau dikawini oleh si pejantannya, tapi dia tidak menyebabkan emosi tinggi. Apa sih? Apa sih kendalanya nanti ketika si emosi itu tiba-tiba naik atau memuncak? Itu bisa menyebabkan si pejantan membantai si betina jika si betina tidak mau dikawini atau kurang dikawini. Jadi biasanya si pejantan itu kawin betina itu dalam satu periode mengawini itu biasanya bisa 2, 3 sampai 5 kali naik ya. Bisa 2 sampai 5 kali naik ke betinanya. Nah, biasanya betina ada beberapa betina, bukan biasanya, ada beberapa betina yang memang mau dikawini hanya 1 sampai 3 kali. Nah, ini akan berakibat fatal untuk si betina ketika si pejantan emosinya terlalu tinggi. Walaupun dibarengi dengan birahi yang tinggi juga, ini akan berakibat fatal untuk si betina. Karena ketika si pejantan minta kawin lagi, terus si betina menolak, itu akan menjadi nanti ibaratnya KDRT lah. Jadi si pejantan memaksa si betina untuk kawin dan si betinanya tidak mau, lalu nanti bisa kemungkinan besar si pejantan mematuk atau membantai si betina. Nah, jadi protein ini sangat penting kita pahami dulu apa kebutuhannya. Protein yang seperti apa yang dibutuhkan saat kita ngasih si indukan itu protein. Nah, biasanya untuk masa-masa sebelum si pejantan gacor atau si pejantan mau ngerayu si betina, itu bagus pakai kroto karena menaikkan emosi. Melihat si betina, dia akan gacor dulu, terus juga nanti lama-lama dia birahinya akan naik juga. Nah, tapi setelah si betina produksi atau produktif,
terus si betina mengangkut sarang atau mau bertelur, itu sebaiknya berhenti pakai keroto kalau saran gua. Atau kalau kalian mau mengikuti, terserah. Kalau kalian punya cara sendiri, cara masing-masing, itu juga terserah, karena beberapa peternak memang memakai cara yang berbeda untuk dipakai di peternakannya. Nah, saran gua kalau kalian mau mengikuti gua ini ya, ini ketika si betina itu angkut sarang sampai si betina itu bertelur, kalian kasih cacing 2-3 hari sekali. Ketika si betina mulai angkut sarang, kalian kasih cacing. Untuk 2 ekor atau untuk sepasang itu bisa kalian kasih 3-5 ekor cacing yang ukuran sedang, jangan terlalu gede ya. Itu pun cacing susu, atau jangan pakai cacing kalung, karena cacing kalung ini keras, biasanya murai nggak mau, atau ada beberapa murai yang mau sih. Cuman kalau di peternakan gue ini, kalau di belakang nih kandang ini, hampir semua nggak mau cacing kalung. Nah, ketika si betina itu angkut sarang, berarti si betina birahinya sudah naik. Sebenarnya nggak butuh cacing untuk naikin birahi si betina lagi. Nah, kita butuh cacing untuk naikin si birahi jantan. Jadi si betina angkut sarang itu menandakan udah birahi ya teman-teman. Balik lagi. Nah, ketika si betina birahi, belum tentu si bejantan juga birahi. Nah, makanya kita antisipasi dengan kasih cacing supaya si pejantannya juga ikut birahi ketika makan cacing dan melihat si betina mungkin angkut sarang kan. Terus juga ini ada efek yang sangat bagus, yang sangat membantu menurut gua ya, untuk si betina juga. Protein pada cacing ini bisa membantu si betina memproduksi tenaga yang lebih untuk nanti persiapan dia bersalin ya, atau mengeluarkan telurnya. Nah, karena tenaga ini sangat penting untuk indukan betina yang mau bertelur. Nah, seberapa penting nanti bisa dilihat di konten gue yang sebelumnya, karena kemarin gue udah ngebahas tentang tenaga, sekarang kita ngebahas tentang protein. Nah, kenapa harus cacing? Ya tadi lagi, balik lagi ya, karena cacing itu protein yang cukup tinggi dan hanya menyebabkan birahi pada si pejantan atau betina. Hanya menaikkan birahi, itu pun birahinya stabil, bahwa nggak terlalu cepat naik atau tidak terlalu cepat over juga ya kan. Dan si si cacing ini adem. Kenapa gue bilang adem? Karena hampir nggak ada efeknya bagi si pejantan. Ketika gue kasih cacing dia galak, nggak ada efek galak untuk si pejantan yang kena cacing di sini ya. Nggak tahu di tempat kalian, mungkin sama sih menurut gue, karena pada umumnya cacing itu kandungannya sama sih dimanapun itu. Mungkin kalau kalian kasih keroto atau kalian kasih ulet tongkong itu akan beda lagi nanti hasilnya. Tapi gue di sini pakai cacing dan pakai jangkrik. Nah, kenapa gue bilang cukup aman? Karena yang terlihat itu dia hanya ngerayu, bukan ngejar. Nah, bedakan ya antara ngerayu sama ngejar. Ngerayu itu si bejantan hanya nunduk-nunduk mendekati betina, terus juga sambil berkicau. Dia ngerayu betina atau ngajak betina kawin. Nah, kalau dibarengi dengan ngejar-ngejar yang over, itu namanya bukan birahi, itu namanya over emosi. Itu sangat berbahaya, sangat fatal untuk indukan yang baru kita jodohin. Tapi kalau untuk indukan yang memang sudah produktif kayak si Joni ini induk pertamanya, ini betina keduanya. Jadi ini yang udah lama sama dia, yang mungkin udah hampir 4-5 tahun ya sama dia, sama si Joni, udah 4 tahunan lah sama si Joni ini. Dia walaupun dikejar sama si Joni, misalkan dia dikejar sama si Joni, dia bisa menghentikan si Joni. Walaupun si Joni ini emosinya sangat over, si betina ini nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena dia sudah lama, sudah tahu karakter si Joni. Dia bisa menghentikan over birahinya si Joni. Nah, jadi
ketika gue mau menjodohkan si Joni dengan betina yang lain, terus betina yang lain itu dikejar sama si Joni, atau si Joni itu tiba-tiba galak, begitu gue masukin ke sini atau ke betina yang lamanya, itu langsung drop lagi kawan-kawan. Gue nggak tahu kenapa, mungkin juga karena dia terlalu lama atau juga karena dia sudah berpengalaman ya di penangkaran ini, jadi mungkin dia bisa menghentikan pejantan yang terlalu over emosi. Jadi balik lagi ke proteinnya tadi, protein itu sangat penting. Kalau kalian mungkin nggak mau pakai cacing murainya, bisa kita akalin pakai jangkrik. Banyak di sini yang nggak mau bereksperimen. Sebenarnya gue udah mulai eksperimen ini dari sejak pertama gue beternak murai. Jangkrik itu bisa kita akalin teman-teman. Kita mau tinggiin di mana? Jangkrik itu menurut gue netral. Dia netral. Dia hanya untuk tenaga aja. Jangkrik itu dia nggak mengandung banyak protein, nggak mengandung banyak, nggak panas juga, nggak menyebabkan dia emosinya tinggi. Jangkrik itu bisa kita mainkan ketika si murai itu butuh protein tinggi. Jangkriknya bisa kita kasih makanan yang berprotein tinggi. Contohnya apa? Nah, di sini jangan dikasih hewani lagi kawan-kawan. Jangkrik itu udah hewani, kita kasih hewani lagi untuk mendongkrak birahinya, itu amat sangat beresiko. Nah, kita bisa kasih protein nabati untuk jangkrik. Kemudian nanti jangkrik yang sudah makan protein nabati itu bisa kita kasih ke burung kita, dan akhirnya burung kita mendapatkan protein dari si jangkrik ini, dari jangkrik protein dari hewan ini berupa si jangkrik ini ya. Nah, apa sih protein nabati dari keseharian kita yang bisa kita kasih ke jangkrik untuk nanti dikasih ke burung? Ini sangat banyak. Biasanya gue sih pakai tahu. Tahu itu untuk jangkrik sangat efektif. Tahu kita aduk pakai pur ayam yang halus, itu kita aduk tahu, kita bejek-bejek, kita kasih ke jangkrik. Nah, setelah 24 jam atau setelah kemungkinan si jangkrik udah berak atau udah pup, itu baru kita siap kasih si jangkrik untuk si burung. Karena kalau si jangkrik itu belum pup, si tahunya belum terproses di dalam perutnya. Jadi jangkriknya itu masih berasa tahu ya untuk si burungnya. Biasanya burung itu kurang doyan, kurang suka ketika si jangkrik itu bau tahu. Jadi kita harus nunggu itu si jangkrik sekitar 24 jam. Jadi misalkan kita mau pakai jangkriknya besok, nah sekarang kita kasih tahu dulu. Besok tinggal kita kasih ke si burungnya. Mungkin segitu dulu pembahasan tentang protein. Nanti gue akan bahas lagi tentang pakan-pakan lainnya. Ikuti terus dan jangan lupa di share kalau menurut kalian video ini bermanfaat, biar yang lain juga bisa ikut belajar atau mencari ilmu bareng ya. Gue juga masih nyari ilmu aja. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga biar gue lebih sering membuat konten, lebih giat lagi membuat konten. Udah, kita sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.